Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatimah Nuraini, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pelalawan, Riau dari SMPN 1 Bandar Sekijang. Pada video ini saya akan memaparkan kegiatan aksi nyata saya pada modul 1.4, yaitu budaya positif. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kita kehadirat ilahi Rabbi, karena dengan rahmatnya juala kita bisa berkumpul pada saat ini dalam rangka untuk melaksanakan aksi nyata modul saya, modul 1.4 tentang budaya positif oleh saya Fatimah Nuraini, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pelalawan, Riau dari SMPN 1 Bandar Sekijang. Dan tidak lupa pula salawat beriring salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, karena dengan rahmatnya juala, karena dengan hadirnya beliau sehingga kita bisa berkumpul di sini mencari ilmu, menuntut ilmu, mengeluarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan cahaya dan ilmu seperti sekarang ini. Diri ini saya sendiri Fatimah Nuraini, calon guru penggerak angkatan 11, dan di sebelah tengah itu Pak Santari RMMPD, yaitu fasilitator kami yang mengajarkan kami secara asinkronus lewat Zoom. Dan yang berikutnya Pak Liati, yaitu pengajar praktik yang langsung mendampingi kami di sekolah dan di lokakarya, yaitu Ibu Fadliati SPD. Adapun kegiatan aksi nyata saya pada hari ini, saya membagikan dua hal, yaitu yang pertama, pemahaman terhadap konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Baiklah, hari ini kita lebih banyak sharing, lebih banyak berdiskusi tentang budaya positif ini. 6 pokok bahasan tadi kita akan bahas. Saya sudah mendapatkan sedikit ilmu dan saya yakin peserta ini juga sudah dapat banyak pelatihan, sehingga kita memantapkan lagi pengetahuan kita, pemahaman kita hari ini. Jadi kita lebih banyak diskusi tentang disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Yang kegiatan kita kedua yaitu pengalaman dan pembelajaran yang didapat setelah menerapkan konsep-konsep kunci tersebut di kelas. Jadi ini sudah ada saya buat, pernah melaksanakan keyakinan kelas. Nanti kita lihat videonya sama-sama, serta penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi, juga kita lihat videonya nanti.
Adapun tujuan kegiatan aksi nyata modul 1.4 ini yaitu calon guru di sini ada yang sudah menyampaikan tentang pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Di sini budaya positif yaitu seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif. Di sekolah, budaya positif ini bisa diwujudkan dengan menggunakan konsep-konsep inti seperti konsep inti budaya positif, yaitu yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas, yang keempat kebutuhan posisi kontrol restitusi, yang keenam segitiga restitusi. Inilah keenam yang akan kita kupas, kita bahas, dan lebih banyak kita sharing karena sekolah kita juga sudah sekolah penggerak. Kita sudah sering mendatangkan narasumber juga dari luar tentang 6 konsep ini. Jadi di sini saya hanya mengingatkan kembali, memantapkan lagi pemahaman kita sebelumnya. Yang pertama, disiplin positif. Ada yang tahu tentang disiplin positif? Ya, silakan Ibu. Disiplin positif itu adalah perilaku positif atau perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian bisa kita biasakan kepada murid-murid. Itu namanya disiplin positif menurut saya. Ya, Bapak mau menambahkan. Tentang disiplin positif itu ada pembiasaan yang positif yang baik, yang mana pembiasaannya itu harus selalu diterapkan ketika kita bertemu dengan teman-teman kita, sehingga kita menjadi nyaman, senang, dan teman kita juga menjadi senang dan nyaman juga. Ya, jawabannya benar sekali. Ya, ini tentang kebiasaan. Jadi pembiasaan yang tumbuh dari dalam diri sendiri, dalam diri anak, sehingga dia melakukan disiplin kegiatan positif itu bukan karena hukuman, bukan karena hadiah, bukan karena yang lain, tetapi ini adalah kebiasaan bersumber dari dalam dirinya, kebiasaan dia datang pagi, kebiasaan dia tidak terlambat, kebiasaan ada tugas dikerjakan seperti itu. Itulah tentang gambaran disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi ini merupakan disiplin positif berdasarkan nilai-nilai kebajikan dari dalam diri anak sendiri ya. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari bahwa motivasi berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Inilah intinya ya, dari dalam diri sendiri, sehingga kita tidak repot-repot mengingatkan lagi karena dari kesadaran diri sendiri. Jadi penanaman disiplin positif harus dari dalam diri sendiri. Awal-awalnya mungkin bisa kita memberikan hukuman, pujian ataupun paksaan, tapi dengan konsep nanti dia akan terbiasa. Di sini kita motivasi internal tentang kebiasaan seperti disampaikan tadi Bapak, sangat sesuai sekali. Jadi di sini pembiasaan, anak sudah terbiasa datang pagi, anak terbiasa membuang sampah pada tempatnya, sehingga kita hanya mengingatkan saja, tidak perlu memakai paksaan ataupun hukuman. Dan disiplin positif ini sudah tercover semuanya ke dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ya, kira-kira ada contoh pembiasaan kita, contoh kebiasaan siswa kita yang sudah tercover dalam profil pelajar Pancasila. Ya, silakan. Ya, benar sekali.
salam, sapa, membuang sampah pada tempatnya, itu sudah menjadi kebiasaan kita yang sudah tanpa kita sadari sebenarnya itu sudah menjadi disiplin positif. Lah, pokok pembahasan kita yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Di sini ada yang tahu Bapak Ibu motivasi itu apa? Ya, silakan Ibu. Motivasi mungkin dorongan untuk melakukan suatu hal yang positif. Ya, ada lagi yang menambahkan? Silakan. Silakan Pak Pargoto. Kalau motivasi itu menurut saya ada dua hal. Yang pertama, motivasi intern dari diri orang itu sendiri, bagaimana memotivasi dirinya itu bisa berbuat lebih baik lagi, ada semangat untuk berkarya dan inovasi-inovasi dan sebagainya. Kemudian motivasi ekstern dari luar dirinya, mungkin dari temannya atau dari siapapun, sehingga dia memacu dia untuk berkarya. Ya, benar sekali. Jadi saya tidak perlu repot-repot lagi. Jadi pemahaman kita tentang motivasi ini sudah mantap, sudah sangat luar biasa. Yaitu tadi dijelaskan oleh Bapak sendiri bahwa motivasi itu ada dari luar, ada dari dalam, dari internal dan eksternal. Jadi di sini kita bisa membuat motivasi perilaku manusia karena ada 3 alasannya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ini eksternal karena tidak mau dihukum. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini hadiah, jadi dari orang lain juga. Motivasinya eksternal, berbuat seperti itu. Yang ketiga, ini yang terpenting, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi yang nomor 3 ini berasal dari dalam diri, sehingga motivasi itu yang lebih menguatkan 24 jam melaksanakan kebaikan karena dari dalam diri sendiri. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Di sini kita semua sudah terbiasa melaksanakan keyakinan kelas, keyakinan sekolah, karena hampir di semua kelas sudah ada keyakinan kelas kita tempelkan ya. Di sini kita juga akan mengulang kembali. Jadi ada sebuah video tentang pembuatan keyakinan kelas saya. Keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, guru berperan dalam wujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan antara murid. Yang kedua, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi bahasanya yang mudah diingat. Keyakinan sekolah atau kelas berisi beberapa aturan untuk membantu guru dan siswa bekerja sama, membentuk kegiatan kerjasama belajar mengajar lebih efektif. Jadi kita sudah tidak perlu menjelaskan lagi. Anak masuk permisi, anak mau ada keperluan keluar. Kelas kita masuk udah bersih karena sudah ada keyakinan kelas, membuang sampah pada tempatnya. Kita menerangkan tidak diganggu dengan siswa yang terlambat lagi karena sudah ada keyakinan kelas. Jadi membuat suasana kelas lebih efektif, lebih nyaman. Adapun tujuan keyakinan atau kesepakatan kelas menumbuhkan komunikasi efektif antara siswa dan guru, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid, menumbuhkan rasa tanggung jawab pada siswa. Jadi kita berkomunikasi dulu, maunya kelas kita ini seperti apa, kondisinya seperti apa, aturan yang bisa dilaksanakan seperti apa. Jadi kita berkomunikasi dan itu kita lemparkan ke siswa kita, ke murid kita, apa keinginannya. Dan setelah itu dia menuliskan keinginannya, impiannya, kelasnya itu, dan dia sanggup menuliskan, berarti dia memiliki rasa tanggung jawab melaksanakannya.
Adapun langkah-langkah membuat keyakinan atau kesepakatan kelas ini sudah saya rangkum. Yang pertama, yang tadi ya, mengajak siswa mengungkapkan keinginannya mewujudkan kelas impian. Yang kedua, meminta siswa menuliskan apa yang mereka inginkan di kelas, Yang ketiga, siswa menuliskan impian mereka. Yang keempat, kita tempelkan di dinding atau di papan tulis. Setelah itu kita tulis. Setelah ditulis, kita baca bersama-sama apa keinginan hampir semua siswa. Setelah itu kita tetapkan keyakinan kelasnya, dan sebagai guru kita melakukan catatan pemantauan, apa kurangnya, di mana kendalanya tidak bisa dilaksanakan, apa yang perlu kita pertahankan, seperti itu. Adapun keyakinan kelas kita, kelas 94, yaitu masuk kelas tepat waktu, yang kedua menjaga kebersihan sekolah, yang ketiga saling menghargai sesama, yang keempat selalu semangat mengikuti pembelajaran. Jadi tadi kita usahakan keyakinan kelas ini semuanya kata-katanya positif, jangan ada kata tidak, jangan ada kata dilarang. Semuanya kata-katanya bersifat positif, itu akan menumbuhkan jiwa anak itu bersifat positif, selalu semangat. Jadi tadi tidak tidur saat pembelajaran bisa kita rubah selalu semangat mengikuti pembelajaran. Yang kelima, mengerjakan tugas tepat waktu. Yang keenam, permisi jika ada keperluan, seperti itu. Setelah itu kita menyaksikan video tentang pelaksanaan pembuatan keyakinan kelas. Kita lihat video bersama-sama. Doa selesai. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, untuk mengefektifkan kegiatan belajar kita membuat keyakinan atau kesepakatan kelas ya. Ibu, apa itu keyakinan atau kesepakatan kelas ya? Pengertian pengertiannya yaitu sebuah pendekatan yang lebih baik mengedepankan aktif siswa. Ini siswa yang menentukan sendiri ya. Ini berisi beberapa aturan untuk membantu guru dan siswa bekerja sama membentuk kegiatan belajar lebih efektif. Ini tujuannya menumbuhkan komunikasi yang efektif antara siswa dan guru. Menumbuhkan tanggung jawab siswa. Ini langkah-langkahnya ya. Kita mengajak apa keinginan kalian di kelas. Kalian tulis di sini ya. Contohnya tidak ribut di kelas, tidak memakai nama orang tua, terserah kalian gitu. Ditulis apa kesepakatan kalian di kelas, nanti kita tulis apa kesepakatan kalian di kelas, tidak ada tanggapan, tidak ribut, tidak cinta, Tidak ada undangan. Siswa menempelkan di depan kelas. Siswa tempelkan di situ.
Lewat aja nanti dia. Iya. Yang pertama, tidak boleh mengejar orang tua. Setuju? Enggak. Iya. Enggak. Nah, itu nomor satu. Jadi yang pertama. Iya, Bu. Kata member dia. Bahkan Berarti kau setuju nih. tidak boleh datang terlambat. Oke? Boleh lah, Bu. Tidak boleh tidur di kelas. Oke. Tidak boleh tidur di kelas. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Biar diambil. Tidak boleh mengejek fisik ekonomi agama. Jadi menghargai ya. Iya, Bu. Mengerjakan tugas tepat waktu. Iya. Setelah kita simpulkan pendapat kalian nih, semua kita simpulkan keyakinan kelas kita ini ya. Masuk kelas tepat waktu, menjaga kebersihan, saling menghargai sesama, tidak ribut dan tidur di kelas, mengerjakan tugas waktu, permisi jika ada keperluan. Kita kan tahu nanti datang bulan kalian ingat, saya melanggar keyakinan nomor 1, nomor 2 ya. Ada pertanyaan? Dan kita masuk ke pokok bahasan kita yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia. Di sini sudah ada yang tahu setiap kita butuh apa? Coba pendapatnya. Ya, perhatian, dihargai, ya benar sekali. Jadi kebutuhan dasar manusia. Ketika seorang murid melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal tersebut dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi ada sesuatu yang tidak terpenuhi keinginannya, seperti tadi Bapak Ibu butuh perhatian, tapi tidak diperhatikan, jadinya uring-uringan, cari perhatian, cari masalah. Seperti itu juga siswa. Apa kebutuhan dasarnya? Kita tanyakan dulu. Sehingga kalau kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi, sudah nyaman, dia pun nyaman dalam pembelajaran. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama, ini yang pokok, kebutuhan bertahan hidup. Jadi yang pertama kesehatan, adanya tempat tinggal, makanan. Jadi anak kenyang, anak sehat, itu biasanya semangat belajar. Termasuk di sini rasa mengantuk juga ya, hilang rasa ngantuknya, segar, sehat, dan perut terisi, akan semangat belajar, masuk ilmunya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua ini kebutuhan batinnya, diterima temannya, adanya disayang juga temannya, diterima di kelompoknya. Yang ketiga, penguasaan. Ini jiwa-jiwa pemimpin, kebutuhan atas kemampuan dia bisa membimbing kawan-kawannya. Jadi kita harus juga salurkan kemampuannya, berbicara, menyampaikan pendapat, mengatur temannya. Yang 4, kebebasan. Bisa jadi anak itu malas belajar, dia perutnya udah kenyang, dia sehat, duitnya banyak, tapi dia malas karena dia bosan metodenya.
kita sampaikan seperti itu, materinya juga seperti itu, tidak ada yang baru. Jadi kebebasannya ini juga mempengaruhi perilaku siswa di kelas. Yang kelima, kesenangan. Kebutuhan merasa senang, dia nyaman dengan kita, tidak ada masalah. Kesenangannya terakhir. Kalau ini sudah senang, aman semua. Jadi dia belajar itu memang dia butuh, dia senang, dia merasa bahagia. Ini ada contoh kasus. Ini contoh kasus nyata ya. Ini Ibu Indri, guru dan wali kelas 91, sedang bingung menghadapi seorang siswa bernama Farel. Farel seringkali meminta bekal temannya secara paksa. Nah, jika kita sebagai wali kelas, sebagai guru, apa yang akan kita lakukan? Dan menurut Bapak Ibu sini, apa alasan Farel melakukan hal tersebut? Ya, silahkan Bapak Ibu. Tersebut saya panggil, saya tanya permasalahannya apa, kok sering minta kepada temannya. Mungkin anaknya itu enggak punya uang saku atau gimana. Terus lah nanti solusinya mungkin bisa kasih saran ya, gimana kalau memang anaknya enggak punya uang saku, mungkin temannya punya bekal lebih, bisa saling berbagi. Ya, pendapatnya sangat bagus, sudah sesuai dengan pemahaman kita. Yang pertama, tentu kita panggil dia ya Bu, kita cari solusinya, apa maunya, apa alasannya. Yang pertama, dari satu perilaku bisa menciptakan beberapa alasan sesuai kebutuhan dasar dia. Contohnya yang pertama, kebutuhan dasar bertahan hidup. Dia memang lapar, orang tuanya tidak membawakan bekal, tidak ada uang jajan, sehingga Farel melakukan hal tersebut, mengambil paksa bekal temannya. Di sini bisa kita kasih solusi, ada makanan lebih, ada uang jajan lebih temannya, ataupun apa, kita bisa kasih solusi. Sampaikan tadi Bapak Ibu guru itu bisa menjadi solusi bagi dia ke depannya, karena ini kebutuhan dasarnya dia memang lapar. Yang kedua, alasan Farel. Yang kedua, ini kasih sayang dan rasa diterima. Kemungkinan dia butuh perhatian guru, butuh ditanya, butuh apa kegiatannya hari ini. Orang tuanya pun juga mungkin cuek, memberikan bekal, udah berangkat. Dengan adanya perilaku seperti itu, kita bisa menelpon orang tuanya, sehingga dia merasa diperhatikan. Pulang sekolah ada pertanyaan baru dari wali kelasnya, setelah pulang ada pertanyaan baru dari orang tuanya, kenapa berbuat seperti itu, apa alasannya, bisa dia mengungkapkan langsung kepada orang tuanya. Mungkin seperti itu, jadi orang tuanya ada waktu untuk mempertanyakan perilaku Farel tersebut. Yang ketiga, alasan Farel itu melakukannya itu bisa jadi dia merasa dia bisa mengatur temannya yang ribut di kelas, ada kemampuannya untuk mengatur temannya belajar kelompok, lebih tertib lagi, lebih bersih lagi, sehingga dia ada kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan lebih, bisa memimpin temannya, sehingga di sini kita bisa menjadikan dia ketua keamanan, ketua kelas. Jika dia mampu, berarti memang itu kebutuhan dia. Yang keempat, dari permasalahan Farel itu kebebasan. Ternyata selama ini bekalnya ada, tapi dia bosan bekal itu terus, lauknya itu terus, dan orang tuanya tidak tahu kalau memang dia udah bosan dengan bekal itu. Mungkin karena dari SD orang tuanya sudah tahu dia suka telur atau apapun, jadi terbiasa sampai SMP, padahal ada kebosanan di sana. Dari kita menggali informasi permasalahan Farel itu, inilah metodenya. Metode yang disediakan yaitu adanya posisi kontrol restitusi dan adanya segitiga restitusi. Jadi dua metode yang dikasih setelah kita menggali
permasalahan siswa ini mungkin baru posisi kontrol restitusi, dan ada nanti terakhir segitiga restitusi. Di sini kita masuk pokok bahasan baru, yaitu 5 posisi kontrol restitusi, pokok bahasan kelima, dan 5 juga isi posisi kontrol restitusi, yaitu posisi kita sebagai guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Kita bahas satu-satu pertanyaannya itu, setiap bahasannya, yaitu guru sebagai penghukum. Di sini langsung kita menghukum anak terlambat. Kamu terlambat terus, seperti itu pertanyaan kita. Jadi kita langsung menghukum, ambil sampah, seperti itu, tanpa kita mempertanyakan apa alasan dia terlambat. Tidak ada lagi, langsung aja. Dengan ini ya, suara penghukum itu ciri-cirinya nada suara tinggi, bahasa tubuh mata melotot, jari-jari menunjuk atau menghatik. Hasilnya kalau kita sebagai penghukum, kemungkinan anak marah, dia diam tapi di dalam hatinya dia marah, mendendam, bersifat agresif. Bisa jadi sesudah itu dia lebih parah daripada itu, mencoret-coret bukunya, atau bahkan mobil atau motor kita digores. Ini banyak sekali motor kita, mobil kita digores ya. Mungkin karena langsung kita menghukum anak tersebut. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Di sini kita memposisikan diri menyalahkan, walaupun suaranya tadi yang penghukum lebih keras. Yang kedua ini nada suaranya lebih memelas, lebih halus, tapi tetap membekas juga di hati. Contohnya, ibu kecewa, kamu terus yang terlambat. Berapa kali ibu harus bilang kamu terlambat terus. Di sini juga kita tidak mempertanyakan kenapa dia terlambat, hanya kita yang sering menyalahkan dia. Hasilnya, ya anak akan merasa bersalah. Mungkin selama ini saya terlambat terus, saya tidak bisa mengerjakan tugas, seperti itu. Memang udah menanam di dalam hatinya bahwa saya memang ini tukang terlambat, tidak bisa mengerjakan tugas, seperti itu. Karena kita lembut tapi itu tertanam ke dalam hati. Bahannya bisa mengecewakan guru, mengecewakan orang tua. Ya seperti itulah saya. Teman bisa menjawab, saya memang seperti itu, saya tidak bisa menjawab, seperti itu. Lebih rasa rendah hati, rendah diri, bukan rendah hati, rendah diri. Lebih merasa siswa itu lebih rendah diri, ya. Tidak pede di situ. Yang ketiga, posisi kita sebagai teman. Jadi sebagai teman, kita anak membuat kesalahan, kita tetap ketawa-ketawa, bertanya sama dia, bercanda, bahasa tubuh bisa kita rangkul dia. Ayolah, bantulah ibu, jangan besok lagi terlambat, kerjakan PR, seperti itu kata-katanya. Bantulah ibu kerjakan PR-nya, nanti kan kalau tuntas semua, wakil kurikulum juga ibu cepat mengantarkan nilainya, kurikulum juga tidak menagih ibu, juga kita bisa cepat membagikan hasil rapor, seperti itu. Di sini hasilnya anak akrab dengan kita, bisa bermaksud dampak positif. Hanya sisi negatifnya, ya anak itu tergantung terus sama kita. Ada apa masalah dimarahi ke sana, datang sini, bu saya dimarahi nggak bisa mengerjakan tugas. Kalau bahkan dibilangnya nanti, sampaikanlah kepada ibu bapak itu, bu, tolonglah selesaikan aja lah tugas anak itu, seperti itu. Jadi dia di sini bersifat manja, memang kita akrab tapi dia manja, sehingga karena kita sering bercanda dengan dia, ini sisi negatifnya. Yang kelima, guru sebagai pemantau. Ya ini pemantau, kita ada catatannya, kita tinggal aja. Berapa kali kamu terlambat? Catat 2. Kita tak perlu memarahi, tak perlu bertanya lagi.
Ini sampai 5 kali ya. Ada lagi konsekuensinya. Saya panggil orang tua kamu periode pertama, periode kedua. Kita hanya memantau, ada catatannya, sehingga anak yang menerima catatannya hasilnya murid tidak nyaman karena ada catatan tersebut, karena catatan tersebut akan ada terus, tidak mengerjakan tugas, tentu akan dia dipanggil terus. Ini ada catatan kamu belum tuntas, belum ada checklistnya, terlambat kamu sudah berapa kali, pasti itu akan menjadi catatan penting bagi siswa, sehingga siswa merasa tidak nyaman dalam kehidupannya. Ada berapa hutang saya lagi, tinggal berapa lagi kesempatan saya tidak terlambat, seperti itu. Dan yang terakhir, guru sebagai manajer. Di sini diberitahu, yaitu yang terakhir ini, di antara 5 posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru memposisikan diri sebagai manajer. Inilah yang paling mantap, memposisikan diri sebagai manajer. Yang pertama, di sini kita akan nanti memperlihatkan kegiatan kita restitusi, segitiga restitusi, penyelesaian masalah itu sebagai manajer. Jadi kita, anak datang terlambat, kita panggil, dia duduk, kita yang pertama kita tanyakan, kamu sudah tahu kan ibu panggil, seperti itu. Sudah Bu, jadi kamu melanggar keyakinan nomor berapa, seperti itu. Kita tanyakan, apa solusi kamu biar tidak datang terlambat, seperti itu. Jadi dengan nada yang tulus, lebih mendekat ke murid, dan murid menyadari kesalahannya, dia sendiri yang menyampaikan kesalahannya, sehingga kita tidak pernah menjudge anak itu, tidak memvonis anak itu kamu ini. Jadi dia sendiri yang melakukan permasalahannya, kesalahannya, sehingga posisi terbaik itu sebagai manajer. Hasil guru sebagai manajer. Sebagai manajer mengacu kepada restitusi, menjadikan murid sebagai menjadi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif. Ya, balik lagi ke sana. Identitas positif bagi siswa tertanam dalam diri, sehingga ini kembali lagi terdorong dari motivasi intrinsiknya ya. Dia identitasnya memang seperti itu, dia memang anak yang tidak datang terlambat, anak yang melaksanakan tugas, anak seperti itu. Jadi positif semua di dalam hatinya. Pagi itu bangun semangat, saya belajar hari ini, saya bisa menjalankannya, tetap optimis. Sehingga itulah perlunya guru sebagai manajer, tetap menumbuhkan semangatnya, seperti cerita dongeng kepahlawanan, pembebasan Palestina, Salahuddin, pembebasan Turki Utsmani, sering diceritakan, dari kecil diceritakan terus. Muhammad Al-Fatih, kamu yang akan menaklukkan Konstantinopel, kamu yang akan menaklukkan Konstantinopel. Walaupun logikanya ya tidak mungkin, karena Konstantinopel itu Mekah seperti Paris sekarang, alat teknologinya maju semua, sementara di seberang lautan sana ada Muhammad Al-Fatih yang kecil dimandikan, itu kondisinya seperti pedalaman, jadi sangat bertolak belakang. Tapi karena itu semua udah terpatri dalam hati, saya bisa, dan ya usia 21 tahun bisa dia taklukkan Konstantinopel. Itu pentingnya posisi kontrol restitusi yang bersumber dari dalam diri, meningkatkan optimisme siswa. Nah, yang keenam, inilah penyelesaian terakhir, segitiga restitusi. Sebagai manajer tadi, kita mengelompokkan lagi cara menumbuhkan
optimisme itu, karena dengan optimisme ini orang cacat bisa berbuat apapun itu, orang berpenyakit terbaring di tempat tidur juga bisa berbuat, apalagi anak murid kita sehat, kuat, dan bugar-bugar semua. Tentu itu akan melampaui dari ekspektasi kita. Ini cara menstabilkan identitas. Yang pertama yaitu 6 pokok bahasan kita, yang ke-6 yaitu segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di sini ada segitiga restitusi, saling berhubungan bagannya ya. Yang pertama, kamu tentu punya alasan, kamu ada alasan. Anak ibu dipanggil sini tahu alasannya apa, seperti itu. Yang kedua, nilai-nilai yang sudah dia tanamkan, keyakinan dia. Saya terlambat, saya melanggar keyakinan kelas nomor ini. Dan yang ketiga yaitu apa kebutuhan dia, sehingga dia bisa menyelesaikan masalahnya. Kenapa dia bisa terlambat, apa solusinya, apa kita tawarkan, seperti itu. Jadi yang pertama, menstabilkan identitas, bahwa yang membuat kesalahan bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Menstabilkan identitas, yang pertama menstabilkan identitas. Kamu tahu kamu dipanggil hari ini karena apa. Yang kedua, validasi. Dia sendiri yang akan menjawab, saya terlambat, saya itu banyak, mungkin dari yang kita lebih tahu, dari kita yang tidak tahu, bahkan lebih tahu kesalahannya apa, dia sendiri yang mengungkapkannya. Menanyakan keyakinan, kamu melanggar keyakinan nomor berapa, dia sendiri yang akan menjawab, bahkan lebih dari yang kita tahu kesalahannya apa, bisa dia uraikan semua, bisa melaksanakan keyakinan nomor 2 itu. Nak, apa kendalanya, apa alasannya, apa solusinya, seperti itu. Dan di sini saya setelah ada video tentang penyelesaian segitiga restitusi, bisa kita simak bersama-sama pemahaman kita, memantapkan lagi, mengulang lagi pemahaman kita tentang segitiga restitusi tadi. Ya, selamat menyaksikan. Segitiga restitusi merupakan proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Menanyakan keyakinan yang dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kamu tahu kan ibu panggil kamu ke sini? Kenapa? Kenapa sering terlambat? Kenapa bisa tergesa? Kamu tadi pas saya diantar tiba-tiba mau di jalan. Katanya kamu masih sering terlambat? Iya bu, sering. Kenapa alasannya lagi? Kamu tuh ngantar adik ke sekolah. Baru itu Honda itu kan udah rusak bu.
Ngantar adik dulu baru saya. Ada solusi lain biar tidak telat. Apa adik tidak ada yang antar? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Jadi udah tahu kan kesalahannya melanggar keyakinan nomor berapa? Nomor 2. Jadi kita kan sudah punya keyakinan kelas. Kamu melanggar keyakinan nomor berapa? Nomor 2, Bu. Gimana konsekuensinya? Jika terlambat mencari materi Materi yang ketinggalan. yang ketinggalan. Karena kamu ini hampir 1 jam ketinggalannya. Bisa nggak besok tidak mengulangi lagi? Bisa? Ya boleh kembali ke kelas. Gimana Tasya? Ini kenapa tidur? Kenapa tidur nak? Nanti habis main lupa ibu ya. Dari tadi dia tidur? Iya, mau dari jam pertama, Bu. Renap pagi Renap. Kamu tahu kan ibu panggil? Tahu, Kenapa? karena tidur di kelas, Bu. Ibu dengar udah banyak temanmu bilang kamu sering kali tidur di kelas. Kenapa? Karena malamnya saya main futsal, Bu. Terus Saya main futsal, saya lanjut main HP. jam berapa dia tidur? Karena jam 3 subuh. Terus rumahmu dekat atau jauh dari sekolah? Jauh, Bu. Jadi memang setiap malam main futsal. Iya. Selesai main futsalnya kapan? Kadang jam 11, kadang jam 12, Bu. Nggak dibuat jadwalnya? Jadwalnya malam ini buat besok tidak lagi main gitu. Nggak bisa. Nggak bisa, Bu. Tapi bisa nggak jam 11 tuh langsung tidur nggak main HP lagi? Bisa, Bu. Bisa. Jadi kamu tahu kan tidur di kelas melanggar keyakinan nomor berapa? Peraturan kita melanggar keyakinan nomor berapa? Nomor 2, Bu. 2. Jadi konsekuensinya apa? Apa konsekuensinya? Menyalin materi saat saya tidur. Nah, udah disalin nggak tadi materi Bu? Belum, Bu. Pernah juga katanya kamu disuruh keluar kelas saat tidur. Pernah, Bu. Nah ini kan ibu nggak mau lagi ya dengan seperti ini. Jadi bisa besok tidak tidur lagi. Bisa, Bu. Jadi setelah main futsal jam 11 langsung tidur ya. Ya, ya boleh kembali ke kelas. Perkenalkan, nama saya Renan Ardiansyah. Setelah berbincang dengan Bu Fatimah, saya merasa lega karena mendapatkan solusi dari beliau. Dan saya berjanji tidak akan tidur di kelas lagi. Perkenalkan, nama saya Sinjai Natasha, saya kelas 9. Setelah saya berbincang dengan Ibu Fatimah, saya merasa lega karena sudah curhat kepada Ibu soal saya yang sering terlambat. Saya berjanji tidak akan pernah terlambat lagi dan sering datang tepat waktu, tidak akan mengingkari janji Ibu Fatimah. Sekian dan terima kasih. Dan sesi terakhir yaitu sesi tanya jawab. Di sini ada yang bertanya. Keyakinan kelas ya. Jadi menumbuhkan keyakinan ini sangat penting. Saya kira itu mendasar ya ini untuk anak-anak kita di kelas, terutama di kelas ya, supaya anak-anak menjadi disiplin. Mengenai keyakinan ini saya ingat tentang kaidah fikih ya. Al yakinu la yuzalu bisak. Keyakinan itu tidak akan hilang dengan keraguan-raguan. Ini penting untuk diterapkan anak-anak supaya yakin dan tidak ragu apa yang mereka komitmen atau keyakinan yang sudah mereka sepakati di kelas itu. Ini bagaimana ini supaya ini berlanjut dan anak-anak menerapkan itu sadar diri. Bagaimana caranya? Gitu ya. Terima kasih. Ya, pertanyaannya sangat bagus sekali. Ini kembali ke keyakinan kelas. Dari langkah awalnya, kenapa keyakinan kelas itu kita lemparkan ke anak? Karena ini keinginan anak, kemampuan anak melaksanakan keyakinan kelas itu. Apa impian anak tersebut? Jadi dia belajar tidak terganggu, datang temannya lari-lari, ngos-ngosan. Jadi dia menginginkan siswa tidak terlambat, sehingga dia membuat keyakinan kelas siswa datang tepat waktu. Dia
dia berani membuat seperti itu, berarti dia berani berhasil, bisa berhasil tanpa terlambat. Tapi dengan adanya catatan pemantauan kita, kenapa dia bisa terlambat? Nah, di sini kita posisikan sebagai manajer. Kamu tahu alasan kamu ibu panggil, nah, seperti itu memantapkan lagi keyakinannya. Sehingga jika dia yang membuat peraturan, otomatis dia bisa menjalankan peraturan tersebut. Mungkin seperti itu. Ada tambahan? Ya, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Jadi posisi kita ini sebagai manajer memantapkan optimisme itu, keyakinan dalam diri sesuatu, dia bisa seperti itu, bisa tidak datang terlambat. Pembuatan komitmen kelas tadi, kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu kan harus tadi dijelaskan harus menggunakan kalimat yang positif. Nah, kalau misalkan karena yang terjadi sekarang itu kebanyakan kalimatnya nggak semuanya positif, ada kalimat-kalimat negatif, misalkan yang ada di situ kan misalkan tidak menggunakan makeup, itu kan kalimat negatif berarti. Nah, misalkan tetap menggunakan kalimat itu, boleh nggak? Terus alasannya kenapa sih kok harus pakai kalimat yang positif? Nah, itu yang pertama. Yang kedua mengenai yang posisi kontrol tadi. Nah, kita kan sebagai guru kan memang nggak mengajar semua kelas, misalkan dengan jumlah rombel yang besar seperti di sini itu kan ada 27 rombel. Kita mau mengingatkan anak, misalkan ada anak berbuat kesalahan. Kalau misalkan kita memposisikan diri sebagai manajer tadi, nah itu kan mungkin agak susah karena kan belum tentu mengenal, anaknya juga belum tentu langsung nyaman dengan kita. Nah, itu bagaimana caranya menyikapinya? Sudah, terima kasih. Mengapa harus kata-katanya bersifat positif? Ya, ini sedikit pengetahuan saya tentang keyakinan kelas. Dan yang kedua pertanyaannya, bagaimana kita menerapkan siswa yang tidak kita kenal? Yang pertama, ya ini keyakinan kelas. Mengapa memakai kata positif? Karena anak-anak itu yang dia ingat hanya yang tertera di kalimat itu. Contohnya, dilarang menonton video kekerasan remaja. Pasti dia mencari di YouTube kekerasan remaja. Walaupun ada kata-kata dilarang, dia tidak akan ingat, dia tidak akan menyerap itu. Yang diserapnya kekerasan remaja, pasti dia cari langsung video kekerasan remaja. Jadi kita rubah kata-katanya, selalu, kalau perlu selalu menonton video, saling menghargai sesama teman. Itu yang dicarinya. Video selalu menjadi orang sukses gitu. Jadi budaya positif, jadi itu yang terekam di dalam diri anak sehingga kita memunculkan yang positif. Ini contoh nyata Shakira, dia juara Clash of Clash di Asia ya, bagian champion di Asia. Dia hanya mendaftar kedokteran UI, itulah optimis dalam diri, tidak ada mendaftar di universitas lain karena dia yakin dia lulus di UI kedokteran. Jadi setiap pagi dia bercermin, saya cantik hari ini, saya bisa hari ini, saya bisa masuk UI, seperti itu terus doanya. Jadi tidak ada kata tidak, semua yang positif, dan itu yang menyerap di bumi. Jadi tidak perlu kata negatif, dan dia sukses seperti itu. Jadi kita munculkan kalimat semua positif, seperti itu jawabannya. Siswa yang tidak kenal, apakah bisa pelaksanaan restitusi? Bisa. Jadi kita kan tidak menghakimi, tidak. Kan kita hanya menanya, kenapa kamu ibu panggil, seperti itu ya, sebagai manajer. Dia sendiri yang menceritakan kesalahan-kesalahan walaupun kita tidak kenal. Seperti sales itu kan dia datang ke kita, dia tidak kenal kita, dia tidak pernah langsung bertanya, ibu beli ya bu, ini harga tidak. Dia tanya, ibu di rumah ada kekurangan apa, seperti itu kan. Saya ini ada ini,
ada kesulitan apa ibu masak di rumah? Nah, seperti itu. Jadi kita mau bercerita, dan dia memberikan solusi seperti itu. Jadi walaupun tidak kenal, makanya sales itu bagus ya untuk menjadi manajer di sekolah. Jadi dia bisa memunculkan, kita bisa membeli barang yang belum ada di pikiran kita, bukan barang kebutuhan kita, tapi kita tergerak dari dalam diri kita berikan kepada sales tersebut. Walaupun barang tidak kita butuhkan, tapi terbersit ada ide, kita bisa membuat makanan lebih enak seperti itu. Mungkin itu. Ada lagi? Terima kasih. Ada lagi? Demikianlah acara aksi nyata modul 1.4 saya, diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Semoga dengan acara ini kita lebih memantapkan lagi, membuat keyakinan kelas kita, menumbuhkan rasa motivasi yang baik di dalam diri siswa, dan memposisikan kita sebagai manajer di sekolah. Doa penutup majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini menginspirasi seluruh guru-guru di Indonesia. Semoga cepat tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak,
menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak,
dan selalu menggerakkan